contoh dampak besarnya apa Gus buat lebih konkret itu uang. So I just want to underwrite tadi sih. Menurut aku it doesn't have to be working hours, nggak usah kerjaan. It could be friendly hours. Obrolan teman ya. That's a good question. I think nobody ever asked me that. So shout out to you sih. Makes me think. Thank you. Satu momen mungkin pas anak lahir sih. Selamat datang di Pulinan Selaras. Kali ini teman ngobrol saya adalah Agus Leo Halim. Thank you, seorang Pak. founder Linkit ya. Ya, yeah, lynk.id. Oh, perlu dieja ya. LYNKID. .id ya. .id. Ya. Bingung. LYNKID.id. Enggak, lynk.id. Oh, malah aku baru tahu. Padahal pas aku user, aku penggunanya, pemakainya, tapi .id-nya itu disedirin ya, lynk.id. Benar, Linkit jadi bahasnya. Nanti kita akan ngobrolin itu tech company atau startup company ya. Kita akan ngobrolin itu, tapi pertanyaan pertama dari aku adalah gimana caranya anak muda ya, terutama anak muda, meskipun kita sudah tidak lagi muda, tapi semangat kita masih muda ya. Gimana cara anak muda mengolah waktu, ya, mengolah waktu, minutes waktu lebih efektif dan efisien. Oke. Sebelumnya salam kenal dulu buat kalian yang belum kenal. Aku mau terima kasih dulu ke Kak Aji Santoso Putro yang udah My pleasure. Invite aku. Fun fact, aku pas diundang ke sini aku jujur aku nanya yakin nih nggak salah dia. Yakin 100%. Terus yang lebih unik lagi ada salah satu tuh dari tim aku, kok datang aja kok lu kayak butuh stress release deh. Jadi ini mungkin aku bisa gunakan secara selfish untuk aku punya konsultasi sama Kak Aji gitu. So itu thank you udah ngundang. So ngejawab pertanyaannya kalau terhadap manajemen waktu ya. Aku per hari ini mungkin ada 6 usaha. 6 usaha yang benar-benar butuh aku punya WA. Butuh punya WA maksudnya. Jadi maksudnya koordinasi lah. Butuh okay. keputusan gitu segala macam 6-7 lah. Yang lainnya mungkin aku bisa pasif gitu karena udah ada kaptennya segala macam. Jadi kalau secara manajemen waktu sih aku berasa di hari tersebut itu aku bangun, aku harus tahu dulu mana nih yang harus aku beresin gitu. Jadi big task yang menurut aku ini nih, yang bisnis yang harus gue pastiin ini tuh aman dulu gitu. Nah jadi dari situ udah beres, so-called deep work-nya udah beres, barulah ke dinamika kehidupan pada umumnya. Ada masalah apa, baru firefighting. Nah jadi kalau ditanya, Agus buat anak-anak muda atau siapapun itu bisa tanda kutip coba belajar dari aku punya pengalaman, aku sih berasa pagi itu lebih cocok deep work. Kenapa? Karena deep work. Deep work, ya. Karena aku klaim, kan gak ada yang nyari aku di pagi hari gitu, pada umumnya lah ya. Jadi bisa benar-benar fokus, nggak ada email, nggak ada WA, fokus ke kerjaan apa aku pengen kerjain gitu. Setelah itu baru kita kerjain task-task yang kecil-kecil. Oke, berarti caranya adalah dengan skala prioritas, maksudnya memprioritaskan dulu. Benar, skala prioritas terhadap big task apa yang pengen aku benar-benar fulfill di hari itu. Itu biasanya sebaiknya atau mungkin pengalamanmu kamu nentuin big task-nya itu atau most important task ya. Itu sehari sebelumnya, semalam atau misal pagi tadi berarti kemarin malam kamu tentuin atau di pagi tadi kamu nentuin ya, oh hari ini big taskku ini. Pertanyaan sangat spesifik, gue suka nih. Iya kalau aku dari malamnya udah ketik. Malamnya udah ketik. Kayak apa sih besok mau ngapain gitu. Contoh hari ini gitu kan ya udah ada podcast sama Aji Santoso Putro gitu kan ya. Di checklist apapun yang harus aku follow up di hari ini. Itu semalam ya? Semalam. Ya, di hari ininya aku breakdown nih. Oke, pagi hari mau ngapain nih? Oh ternyata harus bikin SOP terhadap customer support. Nah aku breakdownin dulu nih SOP terhadap customer support di pagi hari ini. Jadi kalau ditanya secara spesifik berarti ya malam dulu untuk brand dumping. Pagi hari. Brand dumpingnya semalam ya? Semalam. Lalu pagi hari? Baru di mana nih kayak gua satu task yang gua harus tackle di pagi hari dulu gitu loh. Untuk gua bisa menjalani hari gua dengan tenang. Gitu. Oke. Itu aku rasa baru satu ya. Maksudnya akan ada satu hal lain atau beberapa hal lainnya supaya lebih bisa mengolah waktu efektif dan efisien. Maksudnya gini, ketika let's say udah tentuin ini, misal aku ya, semalam aku udah tentuin itu. Istilahnya brand dumping tadi kan. Besok aku memilih biasanya berapa? 3, 4, 5. Aku sih lumayan banyak ya. Aku bisa sampai 10, 20 kali.
Oh iya? Iya. Brand dumping kayak apa aja yang harus di follow up kan. Brand dumpingnya ya, brand dumpingnya. Jadi brand dumpingnya udah tumpahin aja di situ. Tumpahin aja ya. Apa aja sih yang aku butuh follow up gitu. Ya, tuangin aja di situ. Lalu pagi harinya baru diseleksi. Iya. Pagi harinya seleksi, kamu pilih berapa biasanya? Karena kan gimana pun juga variabel tetapnya adalah waktu kan bro. Maksudnya pasti. 1 hari, ya siapapun kita, tetap aja sehari 24 jam kan. Setuju. Ya, sehingga di pagi hari seleksinya biasanya sebaiknya berapa tas yang perlu kamu kerjain. Kalau aku pribadi sendiri konteksnya variabelnya adalah mana yang paling besar dampaknya kalau misalkan aku selesaiin sendiri di hari itu. Oke. Jadi contoh dampak besarnya apa Gus buat lebih konkret itu? Uang. Uang iya. Ya kan? Ya. Oke, ada sekian banyak mana yang menurut gua yang paling bagus untuk gue selesaikan untuk bisa menghasilkan probabilitas uang lebih banyak. Oke. Itu. Jadi fokus di sana. Jadi fokus di situ. Ya, kalau ditanya pada umumnya berapa pasti 1,2 aja udah max itu. Kalau misalkan bisa 3 sih itu luar biasa ya. Itu berarti paginya panjang sekali. Paginya bisa diperlama ya. Iya. Karena aku kan tanda kutip hidup dibesarkan dari industri padat karya kan. Jadi aku industri padat karya. Di mana ada yang namanya input, ada yang namanya output kan. Iya. Input kan ya berarti kan bahan mentahnya apa aja. Oke. Dan bahan mentah tersebut harus dijahit untuk jadi bahan jadi. Oke. Nah, yang aku mau kan ya ada output setiap harinya, which is bahan jadinya kan. Bahan mentahnya udah ada nih, brand dumpingnya gitu kan. Yeah. Nah di proses ini mana nih yang kira-kira yang bisa gue jahit lebih efektif di pagi hari gitu. Supaya mendapatkan outcome tadi berarti. Outputnya. Outputnya. Harapannya dapat outcome, which is duit. Iya. Okay. Kalau mau aku ringkas bro dari jawabanmu tadi. So cara mengolah waktu secara efektif adalah memulainya dengan gimana? Ini buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali kepingin mengolah waktu secara efektif dan efisien. So langkah pertama adalah kalau misalkan aku punya YouTube, aku selalu bilangin coba cek Robin Sharma punya The 5 AM Club. Menurut aku menarik. Which is 20-20-20. Ya kan ada 20 move, 20 pray segala macam gitu kan ya. Pokoknya 20 di konteksnya 20-20-20. Tapi kalau misalkan aku pribadi sendiri, menurut aku konsepnya yang paling menarik menurut aku namanya time batching. Time batching. Di mana pokoknya udah difokuskan tugasnya apa, aktivitasnya apa, dan dikontekskan waktunya berapa lama. Oke. Karena aku menganut banget kepercayaan yang namanya Parkinson Law. Parkinson Law. Di mana itu? Itu dikasih tahu sama bukunya Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek. Dia bilang bahwa kita punya usaha itu biasanya sesuai dengan kita punya waktu. Itu nge-trigger banget tuh. Yeah. Ya, make sense sih gitu. Yeah. Maksudnya kalau misalkan dulu pas ulangan sih biasanya ya H-1 baru belajar gitu kan. Jadi itu kena banget. Jadi buat kalian semua di sini mau nge-hack satu sistem produktivitas yang menurut aku semua orang harus bisa hack. Time batching. Kontekskan. Time batching. Tasnya apa, waktunya berapa lama. Itu langkah awalnya adalah itu ya. Untuk bisa mengolah waktu secara efektif dan efisien adalah time batching. Entah itu malam hari atau di hari itu dengan ini yang mesti aku kerjain, benar seperti itu ya. Ini big task-nya dan berapa waktu atau berapa lama durasinya mesti aku kerjain. Benar. Seperti itu. Dan untuk memilihnya itu bro, ini poin kedua barangkali. Untuk memilih ini penting dan nggak penting, tadi kalau kamu sampaikan adalah based on kalau dirimu adalah lebih ke outcome-nya, lebih ke seberapa finansial, seberapa besar dampak finansialnya. Iya benar. Kalau semakin besar itu yang lebih kamu prioritaskan. Pastinya, benar. Ya tapi mungkin butuh diperjelas kali ya. Maksudnya finansial itu bukan dalam konteks hari itu juga. Maksudnya harus bisa mikir jangka panjang juga. Mungkin sekarang ini tanda kutip ini nggak begitu kelihatan. Iya. Duitnya kasarnya ya. Iya. Tapi harus punya tanda kutip apa ya? Bukan kedewasaan ya. Tapi be thoughtful lah. Kayak kira-kira mungkin ada gak sih hal-hal yang sebenarnya sekarang itu mungkin nggak urgent, tapi mungkin butuh sangat important. Iya. Kan ada perbedaannya urgent sama important kan. Di mana itu ngelebar sedikit ada yang namanya Eisenhower Matrix kan? Iya, benar. Important, urgent, terus not important, not urgent. Dulu sih pas pertama kali yang uniknya dari itu graphics, aku tuh berpikir ya udah kalau gitu yang paling penting kan urgent dan important gitu kan. Iya. Tapi kan ada argumen bahwa ternyata urgent important itu justru nggak boleh diprioritaskan. Itu ngehit aku sih. Oh justru begitu ya? Ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, matriksnya adalah urgent important itu mesti dilakukan sekarang menurut si matriks itu ya. Not urgent dan not important itu ya udah nggak dikerjain. Kalau urgent dan not important itu
kerjain Iya. didelegasikan. Delegasiin, urgent dan not important itu dikerjain juga, benar. Iya, tapi ada yang Skala prioritas didelegasikan kedua. kan. Iya. Nah, kalau urgent dan important, justru tadi kamu bilang Ada argumen bahwa justru itu nggak boleh dikerjain. why? Justru yang harusnya kita benar-benar prioritaskan di harinya kita, itu adalah important not urgent. Important tapi not urgent. Karena dia argue, kalau misalnya semuanya serba urgent harinya lu, berarti merefleksikan, lu tuh orang yang tidak tahu lu punya skala prioritas. Lu orang yang malas kagak bisa bikin sistem. True. Duar, meledak gitu. Iya. Kayak egonya kena gitu kan. Oh, berarti gue sama ini bukan produktif. Aku juga baru dapat belajar insight sekarang ya. Justru malah kita fokusnya itu di yang important not urgent. Ya. Which is make sense gitu kan. Ya masih kenapa hari gue harus selalu urgent terus kan. Iya, oke, berarti itu ya. Ringkasnya buat teman-teman biasanya nonton podcast kan kepengin seperti apa gitu, berarti time batching, lalu skala prioritas ya, big task, lalu nentuin yang mana yang lebih penting dibandingkan yang lainnya. Iya, di mana ya variabelnya aku kan ekonomi, variabel orang lain apa nih? Bisa berbeda-beda. Apa buat kalian tuh definisi important buat kalian? Karena kan ada orang juga berasa kalau misalnya important gue ya keluarga, itu kan agak susah nih ngobrolnya. Iya. Tentu variabel tiap orang berbeda-beda. Dan satu hal yang ingin aku highlight yang kamu sampaikan tadi, insight yang begitu besar adalah ini bukan hanya short game ya, tapi it's a long game segala gitu. Maksudnya perlu dipertimbangkan bukan hanya hari ini apakah dapat uang atau enggak, tapi justru apakah ini bisa berdampak besar buat kedepannya. 10 tahun, ya, 15 tahun kemudian. Big money buat long game gitu, bukan hanya short game gitu. Turning point bro. Aku itu penasaran dari dirimu. Oke. Karena biasanya kan kebanyakan orang yang pada umumnya ya itu bicara tentang memanage waktu itu orang lost lah, maksudnya kendur aja gitu. Sedangkan Agus Leo Halim itu yang aku kenal itu cukup disiplin gitu. Oke. Terlihat cukup disiplin. Iya terlihat. Tapi maksudnya dibandingkan rata-rata kan kamu punya kapasitas untuk punya memanage waktu gitu. Turning point-nya apa bro? Maksudnya biasanya itu ada orang mengalami sesuatu yang membuat terus aku nggak perlu main-main ya. Aku nggak bisa main-main lagi dengan waktu gitu. Turning point-nya apa bro? Pertanyaan tajam ya. Tapi itu fungsinya ada di podcast ini. Di Pulina Selaras seperti itu. Okay. Ada momen apa di hidupmu yang terus kayak shifting gitu? Trauma pas anak kecil kan? Kan itu masa kecil banget itu. Masa kecil banget. That's a good question. I think nobody ever asked me that. So shout out to you sih. Makes me think. Thank you. Kayak di pinpoint satu aktivitas kayak agak susah ya. Tapi kalau misalkan sekarang di otak aku satu momen mungkin pas anak lahir sih. Pas anak lahir. Maksudnya literally punya satu makhluk hidup yang sudah menjadi tanggung jawab, harus make sure bahwa dia harus punya segala fasilitas yang aku harapin dia bisa gunakan dengan baik, dengan bijak, yang harapannya dia jadi manusia yang bermanfaat di masyarakat sih. Jadi kalau ditanya turning point yang sampai mengapresiasi waktu, mungkin pas anak lahir sih. Sebelum menikah, Agus Leo Halim menurutmu orang seperti apa? Apakah jauh dibandingkan Agus Leo Halim sekarang? Sebelum menikah, waktu kamu bujang. Iya, waktu kamu merdeka gitu. Itu kayaknya harusnya podcast sama istri itu ya. Mungkin agak bias ya, tapi coba refleksi diri bentar ya. Beda tapi dibandingkan sekarang. Aku klaim sih kalau dalam konteks ambisi masih sama ya. Masih sama. Karena aku berasa aku belum tua-tua banget ya harusnya ya. Lebih tua aku sih. Iya makanya kan. Walaupun sama nonton Doraemon ya dulu ya. Ya jadi kalau misalkan ditanya pas masih muda ambisi sih masih sama ya. Tapi mungkin kalau misalkan ditanya ada gak yang sesuatu yang kontras? Udah mulai ngerti bahwa jam kerja itu tidak membohongi hasil gitu. Oke. Itu waktu dulu sebelum menikah udah punya seperti itu. Justru sekarang seperti itu. Dulunya itu masih kendur lah, masih
Skrupnya masih ini ya, maksudnya nggak terlalu kenceng gitu ya. Lebih tepatnya mempunyai delusional sih terhadap usaha waktu yang aku kerjakan sama hasilnya tuh harusnya linear dong. Oke. Kayak aku punya mindset tuh, gue usaha, ya gue misalnya usahanya contoh kerja sampai 18 jam, ya gue expect dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan ini bakal ada sesuatu yang berubah gitu dari semua gue punya aktivitas gitu. Itu dulunya kamu seperti dulu seperti itu, tapi sekarang insight yang kamu dapatkan sekarang adalah ternyata nggak linear gitu. Oh iya. Bakal ada momen-momen di mana ya emang ternyata kriuk-kriuk gitu. Kriuk-kriuk bukan dalam konteks mungkin orang-orang di sini taunya ada validasi ya. Iya. Maksudnya kriuk-kriuk dalam konteks bahwa kok usaha gue di sini-sini aja. Oke. Kok nggak ada sesuatu yang bikin mendadak benar-benar eksponensial gitu kan. Ya jadi begitu kesini, oh ternyata emang nggak linear gitu. Ternyata emang nggak kelihatan terus gitu. Sampai akhirnya baru ada satu titik baru bisa jadi eksponensial. Berarti ini ada kaitan dengan rasio produktivitas nggak? Maksudnya gini, banyak orang akan beranggapan bahwa semakin keras kamu bekerja, semakin banyak waktu yang kamu gunakan untuk bekerja, maka linear dengan hasilnya. Harapannya. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Maksudnya orang hanya memikirkan tentang durasi kerja, tapi kadang melupakan tentang seberapa banyak hasilnya. Ya, kayak misal orang bekerja 5 jam, menghasilkan 15. Ya. Lalu ada orang yang kerjanya lebih banyak, 10 jam, atau 20 jam, dia menghasilkan 20. Lebih produktif yang mana? Gitu. Pertanyaan besar itu kan. Orang biasanya hanya memikirkan tentang hasilnya. Yang lebih produktif yang 20 dong. Karena hasilnya 20, yang satu 15. Tapi kalau dibagi per jam. Iya, dibagi per jam, lebih produktif yang pertama gitu. Nah, sehingga kita perlu memperkirakan juga rasio produktivitas. Apakah benar seperti itu? Ya kalau ditanya aku pas dulu sih mikirnya seperti itu justru. Kayak kalau misalkan gue makin banyak, ya berarti harusnya gue punya outcome, hasilnya lebih banyak gitu. Tapi ternyata ya baru tahu, ternyata kalau misalkan di profesi yang aku coba turunin, yaitu ternyata nggak seperti itu. Emang sifatnya itu emang titik-titik dulu, baru akhirnya eksponensial gitu. Tapi itu touch another point sih terhadap, karena background industri padat karya, percaya banget sama the law of diminishing return sih. Dimana kita kan nggak bisa benar-benar fokus terus kerja, terus pasti kan ada satu titik dimana kita ya bahasa Gen Z-nya burnout lah ya. Burnout ya. Bakal diminish, akan bakal drop kan gitu kan. Ya kalau misalnya di zaman dulu sih aku berasa itu lemah sih. Maksudnya itu buat pecundang yang tanda kutip cuma bisa ngeles doang, nggak bisa gitu loh. Itu Agus Lewin dulu tuh mikirnya kayak gitu. Agus Lewin sekarang mungkin mempunyai suatu kedewasaan bahwa istirahat ini sebenarnya tuh ngebantu untuk makin tinggi lagi gitu. Justru dengan beristirahat akan membantu produktivitas. Benar. Justru dulu itu nggak pernah mikir bahwa istirahat itu juga penting untuk kita punya mental clarity gitu. Tapi sekarang semakin beranjak dewasa, punya anak apalagi, main sama anak aja kan terkesan downtime kan, kalau bahasa pabriknya gitu kan. Dimana mungkin ya buat orang nggak produktif gitu. Tapi kalau misalnya setelah aku pikirin kayak bacain buku buat anak gitu segala macam, terus kalau misalnya bukunya juga buat aku menarik gitu kan ya, kok buku anak kok se-insightful ini ya, nge-trigger aku buat kerjaan aku, kebayang gak sih? Jadi downtime-nya aku, jadi sekarang aku berasa it's not downtime gitu. It's part of work. It's part of work. Bisa dikatakan seperti itu kan. Itu bakal ngelebar lah. Mungkin banyak yang gak suka gitu. Ya, maksud aku work life balance sih I don't think it exists sih. Menurut aku work life balance ya it's one big giant thing gitu. Benar. Alignment ya, maksudnya satu keutuhan gitu, nggak bisa dipisah-pisahin. Menurut aku ya. Ini kalau di klip di sini sih aku bisa diserang gila-gilaan. Jangan mau kerja sama nih orang. Kalau dipotong di bagian karena downtime itu, istirahat itu ternyata bagian dari bekerja gitu ya. Iya. Kalau tadi kan kamu ngomong kamu main sama anak, dan aku tadi ingat jawabanmu adalah kamu shiftingnya, turning pointnya adalah ketika anak lahir gitu. Setelah kamu shifting itu, apa hambatan terbesar dalam mengelola waktu, bro? Ini juga mungkin dirasakan oleh teman-teman semua. Oke, aku ini udah tahu ini apa yang disampaikan Agus Leo di YouTube-nya, teknik-tekniknya udah tahu gitu. Tapi ada hambatan biasanya, ada satu challenge gitu. Bukan hanya satu, mungkin beberapa. Kalau yang kamu alami apa? Hambatan untuk mengelola waktu. Menurut aku
semua orang tuh gampang bikin goal kan nih. Tapi kebanyakan orang, yang susah konsistennya bos. Konsistensi. Kan selalu ngomong gitu kan. Different things ya, itu sesuatu hal yang berbeda ya. Benar-benar. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya tantangan, punya hambatan, menurut aku bukan kalian nggak punya goal, tapi kalian nggak punya tekanan. Maksudnya fakta bahwa kalian itu bisa, kalau pakai bahasanya Pak Aji, berdamai dengan tekanan, kayak berteman dengan tekanan, menurut aku baru bisa jalan sih. Karena orang-orang berasa ya gue nggak ada tekanan gitu loh. Kayak misalkan kadang-kadang ada orang yang juga nanya kayak, oh bro gue pengen konsisten dong, gue pengen manajemen waktu yang bagus gitu. Gimana sih caranya gitu pas ngobrol-ngobrol. Ya tapi gue masih nggak bisa bro gitu kan. Terus ya kadang-kadang aku iseng gitu, kamu nggak ada beban apapun nih? Nggak ada. Justru di belakangnya yang nggak ada ya. Dia ada goalsnya yang di depan ada, tapi di belakang ini justru malah menjadi hambatan ya karena kurangnya tekanan. Menurut aku nggak bisa berdamai sama tekanan lebih tepatnya gitu. Walaupun orang-orang klaim mereka nggak ada tekanan pun, menurut aku itu sebenarnya bisa dibuat cerita fiktif kan. Iya, maksudnya? Ya ngomong pada ya, maksudnya kita di sini ya pasti kan karena orang tua. Setuju dong. Maksudnya kita bisa bikin tekanan ke diri kita sendiri gitu. Kita mau memastikan orang tua kita, yang nggak tahu lah, setiap orang beda-beda. Contoh, kita mau mengembalikan dana pendidikan kita dalam waktu 5 tahun ke orang tua. Kita mau memberikan orang tua rumah yang cukup baik lah di dalam konteks budaya timur gitu kan. Nah jadi kan harusnya bisa kita akuisisi cerita fiktif untuk bikin kita ada tekanan gitu. Nah buat orang-orang yang tadi jawab pertanyaan spesifik yang ke Kak Haji kayak, Gus gimana caranya orang-orang ini bisa produktif, harus cari tekanan sih. Tanpa tekanan orang gak bisa produktif. Iya, justru itu ya hambatan terbesar banyak orang ya, karena kurang menyadari tekanan, berdamai dengan tekanan ya. Berdamai dengan tekanan. Ya mungkin kan tekanannya ada, tapi mereka tidak berdamai dengan tekanan itu. Ada yang klaim bahkan nggak ada tekanan sih. yang klaim nggak ada tekanan ini yang menurut aku agak unik gitu. Nah, makanya aku berasa berarti lu harus akuisisi cerita fiktif gitu. Kan menurut gua aneh banget lu hidup tanpa tekanan gitu. Iya, sehingga malah jadi terlalu slow banget ya. Jadi nggak ada daya untuk konsisten dan persistennya itu nggak ada gitu ya. Iya, tapi ya yang agak abstrak ya. Tapi kadang-kadang ada juga klaim, tapi gue bahagia sih bro. Gitu. Terus ya udah ngapain nanya gue bangke. Iya, tadi nanyanya ngapain juga dia perlu konsisten ya kan. Ngapain lu butuh produktif gitu kan. Lu kalau misalnya lu klaim udah bahagia, udah happy di sini, udah nyaman, ya good for you gitu kan. Manajemen waktu sangat erat kaitannya dengan produktivitas. Dan dua hal itu ini sangat berdampak atau ngaruh ke menghasilkan cuan. Gimana caranya menghasilkan cuan kan? Itu kan efek lah ke situ kan. Di indeks ekonomi ya, situasi ekonomi sekarang, untuk memulai mendapatkan uang atau side hustle gitu ya, apa saran dari seorang Agus Leo Halim? Aku sih memegang teguh kepercayaan uang itu adalah nilai tambah. Uang adalah nilai tambah. Jadi kalau misalkan lu itu punya nilai tambah yang besar, semakin besar juga uangnya lu. Itu aku punya prinsipal. Dari pas dulu pun, pas masih muda pun mikirnya gitu. Tapi sama beranjak dewasa, aku mikir kayak industri yang nilai tambahnya banyak, gede, tuh banyak sebenarnya ada banyak. Tapi kok aku bingung kok nggak jadi orang terkaya di dunia gitu. Contohnya apa Gus? Contohnya menurut aku industri penerbangan. Menurut aku nilai tambahnya banyak banget loh. Nilai tambahnya banyak banget. Kita ngomongin dari awal, dari dia promosi sampai akhirnya dia harus masuk ke suatu airport, habis itu harus boarding experience, habis itu di atas punya experience, habis itu di bawah punya experience, habis itu luggage harus bener. Kayak the whole logistic of it kayak bikin aku berasa ini harusnya orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah orang travel. Itu harusnya duitnya besar banget ya. Kan menurut aku karena pain-nya luar biasa kan orang travel kan. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ternyata ada aja nggak semua orang yang di industri tersebut mempunyai hasil ekonomi luar biasa. Relevansinya terhadap ke dunia sekarang, ya di dunia sekarang kalian harus mikir value-nya kalian, nilai tambahnya kalian bisa gak teramplifikasikan ke sesuatu yang mungkin aja logistiknya itu nggak seharus saya ekstrim itu. Bisa lebih mudah, tapi upside-nya sangat tinggi. Gimana itu? Berarti
untuk memulainya gimana? Orang misalnya nih nonton obrolan kita, dia punya masalah ekonomi ya kan? Dan kepingin menambah cuan, gitu, ya kan? Supaya dapat tambahan penghasilan gitu. Yeah. So sarannya gimana? Iya, kalau ditanya step satunya harus tanya dulu, lu punya nilai tambah apa? Keterampilan lu apa? Punya nilai tambah apa? Ya, tanya ke diri sendiri. Yeah, keterampilan. Contoh misalkan gue jago Excel Gus. Semua korporat harus bisa relate lah, gue bisa Excel gitu kan ya, administrasi. Oke, kalau misalnya lu bisa Excel itu udah bagus tuh, itu variable 1. Nah kalau di dunia zaman sekarang, uniknya kita itu bisa jadi kita punya media sendiri. Kita bisa bikin konten kan. Sosial media. Nah jadi ini udah keterampilan 1, bisa Excel. Ambil keterampilan 2, bisa cerita. Ya. Jadi storyteller ya. Contoh, gabungin lah ini keterampilan, jadi unik kan. Menceritakan tentang Excel. Ya. Coba diamplifikasikan di sana. Di sosial media. Ceritain gimana cara bikin Excel tuh lebih mudah buat orang-orang. Karena orang-orang pada umumnya melihat Excel masih berasa overload. Termasuk aku. Kayak angka-angka ini fungsinya apa? Kan? Kotak-kotaknya apa ini kan? Nah jadi kan itu kan unik kan. Knowledge-nya unik banget terhadap orang tersebut. Nah caranya gimana Gus kalau gitu? Gimana caranya kita bisa monetisasinya? Iya, karena banyak orang yang sekarang ini kan followers banyak dan sebagainya, tapi ya cuma berhenti di situ aja kan. Dan dia hanya mengharapkan ada orang yang pasang iklan di sosial media dia. Ada alternatif lain. Nah, di situ kenapa akhirnya aku berasa harusnya semua orang tuh bisa. Karena yang tadi barusan Kak Haji ngomong, itu menurut aku adalah kreator ekonomi zaman dulu. Kreator ekonomi. Ya. Dimana orang-orang itu pokoknya gue keren-kerenan, harapannya ada brand masuk. Benar. Kreator ekonomi zaman sekarang, aku klaim kita itu bisa create demand. Kalau dulu kan pasif kan. Gue pokoknya keren-kerenan dulu aja, brand nanti masuk gitu kan. Iya, jadi ada pihak ketiga kan. Ada pihak ketiga yang membayar dirinya untuk mempromosikan. Kalau sekarang kreator ekonomi sekarang, aku klaim orang-orang itu bisa nyari dia punya eksistensi di media sosial, mencari dia punya masa, dan abis itu dia bisa monetize masanya. Jadi cuma dua pihak ya, antara dirinya dengan masanya. Ya, dimana apa Gus yang dijual? Bisa semuanya. Contoh physical product, orang bisa jualan dia punya t-shirt juga bisa. Termasuk kembali ke Excel tadi adalah cara ngajarin. Kalau misalkan Excel tersebut itu jatuhnya digital product kan digital. Produk digital. Dia produk digital ya berarti kan dia itu ngajarin Excel-nya. Bentuknya bisa banyak, bisa lewat buku elektronik, e-book, ya kan? Atau enggak pembelajaran elektronik juga, e-course, ya kan? Ataupun template-template Excel yang orang berasa, udah lu pakai template ini aja deh. Oh ada ya template ada Excel juga. Lu budgeting kayak gini, lu mau BEP perusahaan lu tahu dari mana pakai ini aja. Nah, jadi dari sana dia bisa jualan monetisasi dia punya pengetahuan ke masa-masanya dia. Jadi kalau ditanya specifically gimana caranya Gus untuk bisa monetisasi segala macam, fokus ke diri sendiri dulu secara intrinsik, gue jago apa? Value-nya apa, nilai tambahnya apa? Kawinin sama dia punya storytelling. Ceritakan ke orang kan. Belajar terus sampai ketemu irisannya, fokus di sana. Lalu bikin produk untuk bikin produk, masa yang dia punya. Benar, habis itu baru bisa monetize. Nah, untuk jual produknya di LNK.id. Gak harus. Aku bantu ya. Berarti aku ini bagus ya, aku gak tahu berapa banyak yang nonton ini ya. Tapi maksudnya ada beberapa yang namanya netizen unik lah ya. Nah, aku mau on record sih bilang, aku juga kreator. Aku ciptain LinkedIn emang buat kreator kan. Karena aku tahu pain point-nya kreator seperti apa. Di tahun 2017 aku pengen coba jualan, aku punya Lightroom presets karena aku kan dulu sempat travel photographer. Susah gitu kan, makanya terjadilah LinkedIn segala macam gitu loh. Tapi aku mau on record karena ngebahas ini. By the way ini bukan sengaja buat LinkedIn ya, buat semuanya. Maksudnya aku pengen industri produk digital Indonesia makin sehat sih. Aku lihat ada beberapa oknum kayak terlalu kasar ya. Aku berani komentar mungkin beberapa persepsi kayak seakan-akan harus LinkedIn gitu. It's okay guys, nggak harus LinkedIn. Kalau misalkan kalian berasa ada alternatif, it's okay. Dan aku nggak ngomong kayak terkesan kayak arogan kayak oh si Agus nggak ngakuin gue kompetitor ya, enggak. Lu alternatif gitu. Karena industri produk digital ini masih per hari ini masih hijau dan harapannya itu makin besar lagi. Dan untuk semakin besar ini butuh kolaborasi, bukan saling menjatuhkan. Setuju aku.
thank you udah ngomong LinkedIn, Yeah. but it doesn't have to gitu. Pokoknya apapun menurut aku tools yang kalian bisa pakai untuk bisa memastikan kalian itu bisa masuk kayak kreator ekonomi zaman sekarang, lakuin. Iya. Ya, pentingnya kolaborasi daripada kompetisi kan sekarang ini ya, karena kembali ke tadi segmennya pasarnya kalau dalam istilah bisnis ini yang perlu diedukasi karena perlu dibesarin lah, perlu ditumbuhkan kan ya. Benar. Daripada terus malah berkompetisi malah jadi saling menjatuhkan. Iya, karena kan ya kasarnya kan kalau misalnya produk digital kan di sini aku juga bilang kan, Excel itu kan di Google juga banyak. Iya. Informasi kan banyak gitu. Scam nih. Tapi kan orang nggak paham gitu the idea of, maksudnya informasi banyak tapi kan abis itu di branding kan. Iya. Kayak mungkin membuat orang bisa relate lah gitu kan. Kita ngomongin air putih lah. Harusnya kan mungkin air putih adalah sesuatu hak asasi manusia. Harusnya ya. Tapi di branding kan. Jadi harus bayar kan gitu kan. Jadi same thing gitu. Aku tahu maksudnya gampang banget orang bilang ini cuma jualan informasi di Google banyak, jual ludah segala macam gitu. Tapi kita harus tahu konteksnya bahwa kan ada brandingnya gitu. Kalau misalnya kalian pengen cari Google, it's okay gitu. Dan di sini sifatnya terstruktur. Kalau Google kan scattered. Lo harus cari sendiri gitu. So harapannya sih bisa lebih industri makin sehat gitu. Ya, dan pada akhirnya kan aku ngelihat malah relasi emosional ya. Maksudnya gini, ketika ini si A, si B, si C, si D jualan produk yang sama, tapi masanya kan berbeda-beda. Dan si masa A ini, meskipun dia bisa mendapatkan produk yang sama persis dengan ke B, C, D, dan yang lainnya, tetapi ada relasi emosional dengan si A gitu. Aku kepenginnya mendapatkan produk itu, meskipun itu sebenarnya juga yang lainnya ya, dia tetap kepenginnya mau dengar dari A, dari si A gitu, sehingga relasi emosional. Kembali lagi ke esensi relasi manusia kan pada akhirnya ada relasi emosional kan. Jadi ya begitu sih kalau aku ngelihat ya. Ya, that's a good point sih. Aku pengen highlight itu sih, relasi emosional gitu. Orang-orang masih berasa bahwa produk digital mah udah terlalu banyak pemainnya gitu. Tapi balik lagi kan, relasi emosional orang-orang kan beda gitu kan. Iya. Dan apalagi di Google tadi ya. Apalagi di Google. Ya ada, tetapi itu kan mesin gitu. Itu kan bukan manusia, bukan sosok. Nggak ada relasi emosional seperti itu sih. Iya, apalagi kita ngomongin sekarang zamannya AI gitu. Kalau misalkan ada manusia yang bisa memberitahukan versi manusia, pasti kan orang lebih percaya manusia dibandingkan AI gitu. Iya. Jadi aku mau under highlight itu sih. Menurut aku bagus banget. Menurut aku kata kunci itu relasi emosional gitu. Iya. Menjelang akhir obrolan kita, aku pengen tahu jadwal harianmu gimana bro? Aku pengen tahu. Maksudnya kamu bangun jam berapa? Ya kan, terus ngapain sampai tidur lagi. Secara umum aja, kan mesti ada spesial case ya, gitu. Tapi apa rutinitasmu biasanya gimana? Kalau ngomongin ideal harinya Agus Teo Halim, pokoknya pasti bangun antar jam 5 jam 6. Jam 5 jam 6. Iya, dan habis itu melakukan olahraga. Kalau misalnya di hari aku olahraga, aku ice bath. Ya, nyemplung es itu ya kan. RS. Setelah itu baru masuk ke aku punya zona kerja. Jam 7 di work gitu. Ya, di work lah. 7, 8, setengah 7 sampai 8, setengah 9. Oke, jadi cuma 1,5 jam? Ya, 2 jam, 1,5 jam, benar. Oke. Dari di sana. Workmu di situ? Di worknya di sana. And then? Terus dari sana pada umumnya juga ke kantor. Kantor, tetek bengek, firefighting, semua dinamika kehidupan. Baik lagi mungkin sekitar jam 9 malam. Oke, berarti sore dan sebagainya masih kerja dan sebagainya, macam-macam. Makan malam, habis makan malam jam 9 berarti. Jam 9 malam itu sebisa mungkin pokoknya nyampe rumah itu sebelum anak tidur untuk bacain dia punya bedtime stories. Oke. Abis itu udah anaknya tidur, kerja lagi. Oh, masih kerja? Tapi aku ngapain terkesan itu ya, maksudnya ini nggak tahu, justru ini fungsi kita ngobrol podcast kali ya. Gimana? Karena buat orang kerja, tapi buat aku tuh nggak kerja gitu. Aku nggak tahu, justru mungkin fungsinya kita konsultasi kan, ini konsultasi gratis nih. Karena ada beberapa orang tuh berasa udah abis jam kerja itu WA mati. Iya. Gue ngapain diganggu sama dinamika hidup. Mungkin ya di sini ada beberapa yang relate nih ya. Tapi aku bingung aja gitu, maksudnya WA mati. Emang gue kan nggak minta lu kerja gitu. Ini koordinasi gitu. Iya. Jadi
maksud aku yang aku tadi ngomongin kerja buat orang tuh beberapa orang tuh aku kerja gitu. Tapi buat aku koordinasi, gue nggak sih? Koordinasi tentang kerjaan. Ya, tentang kerjaan. Tapi nggak suruh kerja di hari itu juga gitu. Okay. Cuma butuh responsif, cuma butuh tukar pikiran. Yeah. Tapi buat orang berasa tukar pikiran tuh buat gue kerja gue sih. Yeah. Nah itu yang aku mungkin apa ya? Aku nggak mau komentar aku anomali sih. Aku berasa aku orang pada umumnya sih. Aku berasa emang orang pada umumnya butuh tukar pikiran ya untuk mau bisa berkembang kan. Yeah. Tapi ada beberapa orang yang gak berpikir seperti itu. Nah aku mungkin di penghujung ini aku justru pengen konsul. Gantian tanya ke aku ya man. Bagaimana caranya aku bisa berdamai sama aku punya kecacatan. Dimana aku berasa yang bukan kerja ini tapi buat orang tuh kerja. Oke. Itu kan kamu lakuin after jam 9 ya berarti ya? Iya, anak tidur berarti asumsi setengah 10 jam 10 lah ya. Yeah. 10 ke 12, 10 ke 1 berarti. Yeah. Sampai jam berapa kamu seperti itu tuh? Kamu tidur jam? Yang tanda kutip masih koordinasi WA mungkin sampai 12. Oke. Jam 12 kamu baru tidur? Ya kadang-kadang ya abis itu ada kerjaan lain sampai 1. Oke. Tapi itu aku benar kerja, itu make sense. Karena aku create sesuatu. Menurut aku berarti aku bekerja kan. Dan kamu bangun jam 5, jam 6. Nah itu kan konteksnya. Tidur cuma 4 jam berarti kamu ya? Ya 6 jam, 5 jam lah. Okay. Di bawah itu sih aku berasa aku gak bisa fungsional. Tapi maksudnya aku kalau misalkan aku bekerja contoh aku edit video, ya kan kadang-kadang atau nggak bikin SOP, atau nggak ngebalesin customer support, menurut aku itu kerja gitu. Berarti yang kamu tanyain adalah saat koordinasi jam segitu setengah 10, setengah 11 itu gimana apa yang kamu tanyain berarti gimana caranya supaya secara spesifik pertanyaannya adalah aku pengen mempunyai suatu pandangan terhadap di luar jam kerja bagaimana mitigasi ke orang-orang yang berasa responsif di WA aja itu sesuatu yang sangat ekstrim. Oke. Dan ini ke situ ya, arahnya ke situ ya, dan ya. Buat audiens bisa belajar lebih banyak juga ya. Konteksnya itu bukan staff ya. Mungkin orang-orang di sini kan aku takutnya mereka menginterpretasikan lu nggak bisa expect staff dong ya. Kan? Ini levelnya level atas gitu kan. Oh oke. Kalau arahnya ke situ gimana caranya supaya orang tersebut, partner kerjamu itu bisa menerima koordinasimu meskipun udah malam gitu, menurut dia malam. Ya komunikasikan. It's a classic advice, tapi ya kamu ngomongin ke partner kerjamu bahwa ya aku baru bisa koordinasinya. Kan ada orang night owl kan. Mungkin kamu night owl, maksudnya nyalanya itu ketika nyala tentang koordinasinya, ide-ide muncul itu pada waktu malam gitu. Sehingga kamu komunikasikan ke orang tersebut, si partnermu ya, bukan ke staff kan, tapi ke partner kerjamu bahwa ya aku baru bisa nyalanya idenya di malam hari gitu. Komunikasikan. Kalau misalkan aku self claim udah mencoba mengkomunikasikan terus dia masih komentar, tapi gue orang nggak kayak gitu. Ya balik ke dirimu berarti kamu masih bisa bekerja dengan partner seperti itu atau enggak? Ya kan kembali ke situ. Tapi justru kalau arah yang lainnya adalah justru yang perlu digali lebih dalam adalah kenapa kamu sampai sebegitunya ngotot malam hari koordinasi. Tapi long conversation bro, karena part 2 bakalan gak ada habisnya tapi ya kan karena buat kebanyakan orang itu sudah extra time bro. Maksudnya udah injury time, bahkan kamu extra time sampai setengah 10 sampai jam 10. Karena beberapa temanku justru mereka sangat membatasi itu. Beneran jam 9, jam 10 itu udah berhenti. Ya itu buat gak salah nangkep ya. Aku bukan membenarkan aku punya gaya kerja. Aku pengen masuk ke dunia mereka, kebayang gak sih? Aku pengen punya empati nih. Oke. Jadi buat kesan nih, aku paham, aku harus komunikasi dan aku harus refleksi. Aku mau kerja sama dia orang kok. Kalau misalnya mau kerja ya ngomong aja nggak bisa kerja gitu kan. Aku paham gitu. Tapi aku pengen masuk ke dunia mereka gitu. Kayak orang-orang yang klaim. Kenapa mereka seperti itu? Punya ambisi luar biasa. Oh Gus, gue mau tahun ini dapat sekian. Ngomong. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya usahanya. Tidak sekeras usahanya nggak keras, tapi dia pengennya banyak gitu.
secara subjektif menurut aku. Okay. Nah itu, maksud aku pernah masuk ke dunia orang-orang seperti mereka itu. Seperti itu kenapa gitu ya? Iya, aku nggak membenarkan cara kerjanya aku. Maksudnya aku tahu itu ada mereka punya personal boundaries, aku respect. Iya. Tapi aku menghormati, tapi aku nggak paham kebanyakan. Tapi secara umum kebanyakan ya, secara manusia pada umumnya memang seperti itu kan. Manusia ini kan malas. Ya. Kita semua ini cenderung malas, sehingga kepenginnya ya dapat banyak, usahanya sedikit. Usaha sedikit mungkin, dapat sebanyak mungkin. Manusia seperti itu memang, ya kan, menghemat tenaga sebanyak mungkin gitu. Jadi ya memang setiap kita memang perlu menyadari itu gitu, bahwa malas gitu. Tapi di satu sisi, aku juga nggak terus mengglorifikasi kerja keras, overwork dan sebagainya, sehingga justru berdasarkan sebatas buku-buku yang aku baca justru sedikit tapi dalam, bro. Ya kan? Sayangnya masalahnya kan kita semakin sukses, ini semakin banyak ini yang kita kerjain, semakin banyak keinginan kita, ya kan? Itu jebakannya. Makanya di bukunya Essentialism ya, si siapa? Greg McKeown. Ya Greg McKeown, ya benar. Dia kan itu salah satu jebakannya yang perlu kita waspadai adalah semakin orang sukses itu malah justru semakin sibuk dan semakin terjebak dalam overwork. Makanya kembali lagi ke prinsip dasarnya adalah meskipun semakin sukses ya perlu dipangkas, memang beneran esensinya yang mana gitu, tetap dijaga sesedikit mungkin. Sedikit, tapi kalau memakai bahasamu kan pertimbangannya cuan kan, iya kan, tetap di outcome-nya kan ke profitnya kan. Hanya sedikit yang disasar, beneran sedikit yang esensi, tapi itu memang beneran besar. Dan itu PR. Sampai sekarang pun aku juga mempunyai masalah yang sama. Ini bisa 3 jam ini. Iya. Tapi aku masih belum dapat sih. Jadi sorry aku dapat lah. Maksudnya Gus itu manusia pada umumnya gitu kan. Maksudnya emang mereka mungkin ngomong sama lu, mereka punya ambisi. Tapi mereka gak mau ngerjain Gus. Dan lu harus bisa menerima fakta orang-orang yang lu asumsi ini bukan levelnya staff pun, orang-orang yang tinggi pun, yang posisinya tinggi. Ya, partner kerjamu lah begitu ya contoh, bisa dikatakan. Ya mereka ya begitu. Ya begitu gitu kan. Ya memang begitu. Emang esensi manusia aja gitu kan. Ya, bahkan pikiran manusia, pikiran kita pun secara pikiran ya, bahkan di ranah pikiran, ini kan terus menghemat ya. Makanya dia jumping ke conclusion kan. Conclusionnya kan lompat mengambil keputusan, kesimpulan yang melompat kan. Karena itu dalam rangka menghemat energi kan, pikiran. Ya memang manusia ini kalau nggak diwaspadai akan malas, cenderung malas. Itu buat aku nih kayak sih. Maksudnya aku bisa ngerti kalau misalnya orang nggak punya ambisi gitu, kebayang sih. Iya. Tapi ini punya ambisi, tapi effortnya nggak sebanding dengan ambisinya gitu. Iya, kebayang sih. Maksudnya yang bikin aku apa ya? Bukan lelah kali, lelah kayak ekstrim lah ya. Kecewa juga ekstrim. Lebih tepatnya sebel juga ekstrim lah. Oh, gregetan. Turunin terus ya. Bikin aku pengen mengetahui, pengen mempelajari itu ada gak sih kayak yang kasih tahu aku gitu kayak orang-orang ini tuh mindsetnya apa gitu loh. Orang yang maunya banyak, ambisinya gede, tapi effortnya kecil gitu loh. Ya memang begitulah pada umumnya manusia. Nggak ada pola spesifiknya sih. Gitu sih kalau. Iya. Ya, ini sebatas obrolan ini ya. Butuh berdamai kan? Benar nggak? Butuh berdamai kan? Bekerja, bisnis, berrelasi dengan semakin banyak orang punya keterkondisian batin, kondisi psikologis masing-masing, dan itu semakin berpotensi bikin kita stres kan? Ya, karena kan perlu berrelasi, perlu berdamai, kembali lagi tadi kan. Mungkin kata-katanya kerja kali itu yang kok agak apa ya, maksudnya buat orang kerja, buat aku kan enggak gitu nih. Ya, itu menjadi fondasi itu yang jadi agak fondasi pembeda ya. Ini ya udah di dasarnya di situ. Aku nggak tahu ya, maksudnya yang makin ngelebar aku nggak tahu ini butuh bisa berapa lama lagi ya. Tapi kalau ngelebar ya itu fungsi kita jadi teman kan. Iya sih. Maksudnya berapa banyak sih industri self help ngomongin gimana lu cara jadi leader, gimana lu jadi husband yang baik gitu kan. Tapi gak ada pernah ngomong jadi teman yang baik nih. Ini bisa jadi topik obrolan sendiri ya, tentang friendship ya. Jadi teman baik, maksudnya tapi ngelebar ke poinnya itu adalah maksudnya that doesn't have to be categorized as working hours gitu. That could be a friendly hours. We're just friendly talking gitu loh. Iya. Tapi seakan-akan obrolan teman ya, obrolan teman. Iya, tapi seakan-akan
nggak bisa gitu, muka lu si anjing yang minta kerjaan gitu kan. Padahal sebenarnya ya itu aku harus refleksi gitu. Mungkin gaya komunikasi aku harus diperbaikin. Aku paham gitu. Tapi kan itu semua manusia, nggak cuma aku dong. Benar. Semua manusia emang gaya komunikasi harus diperbaikin gitu tuh. So ya I just want to underwrite tadi sih. Menurut aku it doesn't have to be working hours, nggak usah kerjaan. It could be friendly hours. Obrolan teman ya. Iya. Ya itu perlu dikomunikasikan ke si teman itu. Itu akan obrolan jadi panjang. Terus, kan? Gak cukup nih kameranya ini. Tapi untuk mengakhiri obrolan ini, mungkin apa yang ingin kamu sampaikan terkait tadi ya dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini itu dengan produktivitas, time management dan menghasilkan cuan. Apa sarannya? Dikaitkan dengan teknologi ya? Iya, buat aku sih sekarang ini adalah saat yang paling tepat buat kalian itu benar-benar serius sama industrinya kalian. Mau kalian itu punya pengetahuan apapun, keterampilan apapun, coba deh cek bisnis yang namanya bisnis produk digital. Asumsi kalian itu kagak cocok sama industri tersebut, coba benar-benar pokoknya fokus saja terhadap kalian punya produktivitas di kerjaan kalian sekarang. Aku yakin kan kalian pasti ada waktu kalian itu downtime. Nah saat kalian berasa downtime itu nggak ada faedahnya, cari downtime yang lain. Contohnya apa? Berteman di luar jam kerja. Bener banget. Kalau misalnya kalian punya anak, coba berteman sama anak kalian. Ngomongin apapun, bisa aja apapun yang kalian ngomongin sama anak kalian aja itu bisa berfaedah sama kalian punya kerjaan. So fokus ke apapun yang kalian bisa, kalian merasa kalian harus kembangkan lagi. Thank you, Agus Leo Halim. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi bagus banget itu untuk mengakhiri obrolan ini. Ini beneran aku juga dapat insight banyak ya. Dan untuk menutup obrolan Pulihkan Selaras, Gus, biasanya itu ada baca surat dari anonim. Oke, siap. Apa nih? Ini dari teman bicara Pulihkan Selaras sebelum-sebelumnya. Oke. Kamu silahkan coba dibaca aja gitu. Baca aja, itu anonim. Dari teman ngobrol Pulihkan Selaras di episode sebelum-sebelumnya. Dan nggak tahu. Coba aku pakai fasenya Kak Aji ya, cara bacanya. Mulailah dari sekarang sebelum terlambat. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingat, waktu tak bisa kembali. Terima kasih Agus Leo Halim. Tadi siapa yang nulis? Terima kasih juga sudah nonton dari awal sampai akhir. Udah nonton Pulihkan Selaras. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Selamat hidup sadar.